seru antara kedua orang ini dan sangat sayang untuk dilewatkan. Mari saksikan sampai selesai. Salam Renata. Dengarkan saudara. Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Cia. Iya betul, itu betul. Berarti Petrus berkhotbah untuk Bani Israel. Tunggu saudara host, kita tunggu ini. Bedu untuk tunjukkan. Silakan Bedu, silakan. Ya. Saya dulu ya, diam. saya bacakan dulu tadi ya. Saya bacakan dulu apa yang Petrus katakan ketika dia berkhotbah ya di hari Pentakosta itu, pencurahan Roh Kudus. Masih mau Di ayat 39 Petrus sedang berbicara kepada orang Yahudi ya, bangsa Israel. Dia katakan di ayat 39, sebab bagi kamulah, kamu di sini siapa? Bangsa Israel, orang Yahudi. Nah ini berarti sudah mematakan ya bahwa Suma bilang perjanjian baru itu untuk non-Yahudi. Tapi di sini Petrus berkata, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Kenapa Petrus mengatakan bagi kamu itu? Nah kita bisa melihat ya, sebenarnya pemulihan ini sebenarnya untuk orang Israel, bukan non-Israel. Misalnya kita bisa lihat di, kita lihat ya, Yeremia 31 ya. Pembaharuan Israel ya, ada di pembaharuan Israel ini ada di Yehezkiel 11, Yehezkiel 36, Yesaya 31. Makanya ini yang Petrus katakan bagi kamu. Makanya di sini saya ambil dari Yeremia 31 dulu ya. Mulai ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan Yehuda. Ini yang baptis, percaya kepada pemberitaan Petrus. Ketidakpercayaan orang yang menolak itu urusan mereka. Tetapi setidaknya Petrus sudah mengingatkan dan mengkonfirmasi bahwa janji itu bagi kamu. Janji itu bagi kamu, janji keselamatan itu, di mana Tuhan akan memberikan roh yang baru, hati yang baru, hati yang taat. Itu bisa kita baca di Yehezkiel 11, Yehezkiel 36, Yeremia 31. Itu berbicara tentang pembaharuan Israel. Dan itu terjadi memang di abad pertama sudah terjadi. Yehezkiel itu kitabnya orang Yahudi, untuk Yahudi. Petrus berkhotbah untuk Yahudi. Saya minta kepada Abedu, tunjukkan bahwa kitab kanonik dan juga surah-surah Paulus itu untuk Yahudi. Mana? Meluncur mana? Orang yang menolak, dengar dulu. Kenapa keselamatan bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain? Karena sebagian orang Yahudi menolak. Nah, jatah orang yang menolak ini, dengar dulu. Jadi orang-orang yang menolak ini akibat dari ada penolakan-penolakan, tetapi bukan semua menolak ya. Akhirnya keselamatan bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi awalnya memang ditujukan kepada Israel, makanya Tuhan Yesus berkata keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Berarti keselamatan ada di bangsa Yahudi. Udah. Saatnya Bedu kamu tunjukkan data di dalam kitab kanon dan surah Paulus bahwa mereka menulis karangan mereka untuk Yahudi. Silakan. Host diam dulu. Silakan. Bedu. Cek. Tenang ya. Ya. Kamu jangan potong-potong saya. Bisa? Ngapain potong lo? Bisa? Buktikan aja. Bisa, tenang. Dalilnya tunjukkan. Tadi kan saya tadi itu cuma mempertegas Anda. Saya nggak potong-potong Anda. Saya tahu Anda akan potong-potong setelah ini. Tantangan saya, Bedu. Saya berhenti jadi upload. Abis ini saya jawab deh. Akan menerima tawaran untuk menjadi artis. Kalau Anda bisa membuktikan kanonik udah, nggak usah terlalu narsis, bro. Nggak sesuai sama mulai dari sekarang, silakan. Udah. Jangan dipotong-potong ya. Saya mau tanggapi semua narasi Anda yang dari awal tadi. Jangan potong-potong dulu. Sampaikan dulu. Buktikan Anda itu bukan penakut sama saya. Buktikan Anda jangan penakut. Tunjukkan data ini, tantangan. Jangan jadi orang penakut. Kamu pakai rok aja. Kitab kanonik dan kitab Paulus itu kamu penakut kayak begini, itu malah orang itu malu loh. Lihat kamu kok Guru dan Zuma kayak gini ya.
Kok panik Iya, ya? tenang, Suma. Kayaknya Oke, suka kita potong-potong tunggu. ada apa ya? Teman-teman, kita Orang tunggu jadi ya, curiga kita loh lihat. Zuma. Silakan. Kamu ini ada apa sama Ki Ahmad? Apa yang mau ditutup-tutupi? Bisa jawab atau tidak? Di sini intelektual Anda itu akan dipertanggungjawabkan, akan dilihat Ya, oleh semua umat. ingat tantangan Kalau umat saya. melihat Anda nggak bisa jawab, Ingat maka mereka tantangan akan saya. murtad. Hati-hati Jawab Anda. aja, silakan. Ingat ya, dengar baik-baik. Jangan potong-potong saya kalau Anda memang laki-laki. Kalau Anda perempuan, ya udah, potong-potong aja. Oke ya? Deal ya? Deal? Deal atau tidak? Dia nggak mau dia. Ya kan mau potong-potong kan? Ketawamu berat kali ketawamu. Wah, ini kan berani nggak Anda? Berani nggak? Deal nggak? Atau mau potong-potong? Ya Bro Kiamat. Ya, Bro Saya Kiamat, minta silakan data dalil. menanggapi. Kitab Iya, itu untuk yang tenang aja, silakan. saya kasih dalil-dalilnya. Saya akan tanggapi juga narasi Anda. Saya tahu Anda itu mau kabur-kaburan, mau cuman mau membahas Alkitab doang. Saya takut Anda itu sangat takut Islam saya bongkar. Udah jawab aja. Oke ya? Oke. Iya ya, Kita kasih jangan waktu, dipotong-potong kita ya. kasih waktu, Islam-Islam. kita kasih Nah, waktu. udah mulai kejang-kejang dia, udah mulai jualan kan? 12 Oh, jualan cendol dia. Kasih 7 menit ya sampai 12.15. Silakan Bro Nah, Kiamat. udah mulai rusuh cuma. Oke, terima kasih host dan terima kasih juga untuk umat Islam yang nggak suka potong-potong. Kalau yang potong-potong ya pakai rok aja ya. Jadi yang pertama tadi kan Zumani ngomong kotor. Padahal saya itu kasih data apa adanya. Tapi barangkali saya akan kasih tahu ya. Misalkan di dalam Bukhari 4853 ya, di situ Muhammad itu menggodai wanita-wanita dari Bani Jaun. Muhammad ngomong apa? Hei, serahkanlah dirimu untukku. Sampai si perempuan itu marah, lalu mau dikatakan apa? Apakah seorang permaisuri akan menyerahkan dirinya kepada seorang rakyat jelata atau gembel? Nah, ternyata yang suka buka celana, suka nunjukin bulu kemaluan adalah nabimu. Di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 1 sampai 5 dan juga di dalam hadis Bukhari volume 3 buku 43 hadis nomor 648 dan juga dipertegas di dalam fatwa 90455, ternyata Muhammad itu melakukan hubungan intim dengan budaknya sendiri atau pembantunya yang namanya adalah Maria Al-Qibtiyah, dan itu dipergoki oleh Hafsah. Dan di dalam tafsir At-Tabari, Hafsah mengatakan demikian, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi padahal aku ini adalah perempuan yang paling lemah. Lalu Muhammad menjawab apa? Diamlah, jangan beritahu ini kepada siapapun. Nah, jadi ketahuan kan siapa yang suka nunjukin bulu kemaluannya, yaitu Muhammad. Dan sosok yang kelakuannya cabul seperti ini sudah tidak mungkin dia adalah seorang nabi yang mulia, apalagi untuk ditiru. Yang nggak pantas, yang ada digerebek. Ya, lalu tadi framingan Zuma, agama Kristen itu apakah diterima? Loh, justru dunia saat ini mayoritas itu adalah kekristenan. Di atas 30% mayoritas adalah orang Kristen dan 65,4% peraih Nobel adalah orang Kristen. Islam berapa? 0,8%. Lalu yang renovasi Ka'bah siapa? Orang Kristen Koptik. Jadi Ka'bahmu itu bisa jadi jamban babi kalau misalkan tidak direnovasi oleh orang Kristen. Makanya banyak-banyak terima kasih. Yang menemukan lampu siapa? Thomas Alva Edison. Apa agamanya? Kristen. Jadi menunjukkan bahwa Allahmu tidak mampu menjadi bola lampu, makanya butuh orang Kristen. Makanya banyak-banyak terima kasih. Kalian itu Arab itu bikin apa selain obat kuat? Jawab, ya nanti Anda jawab itu. Lalu di dalam Bukhari 1165, ternyata setelah kematiannya Muhammad yang dia itu sudah membusuk di dalam Darimi 83, di situ Ibnu Abbas mengatakan, udah kalian jangan sembah lagi Muhammad karena dia itu sudah mati, sembahlah Allah yang tidak mati. Ternyata para sahabat itu melakukan penyembahan kepada Muhammad ketika dia hidup.
Makanya ada banyak sekali bentuk pengkultusan Muhammad kepada dirinya. Misalkan di dalam kitab Mafahim Yajibu, Muhammad darahnya diminum, kencingnya diminum, ya, bahkan rambutnya di dalam hadis Muslim 2298 itu Muhammad bagi-bagi tuh, ketika rambutnya dipotong dibagi-bagi, orang-orang mengambil berkah. Nah, ini disembah-sembah. Lalu di dalam Bukhari 2529, ketika Muhammad ini membuang dahak, maka dahaknya itu akan dijadikan rebutan dan dilap-lap ke muka dan seluruh badannya. Lah kok jadi skincare? Ini Nabi model apa sih? Bahkan kalau Anda cek di dalam Bukhari 181, Muhammad itu cuci tangan, wudhu, lalu suruh 2 orang saat itu pengikutnya disuruh minum itu air bekas kobokannya dia. Jadi jelas ya. Jadi nabimu ini mengkultuskan dirinya, yang sampai di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham dikatakan setelah kematiannya Muhammad, maka orang-orang muslim saat itu murtad mayoritas. Dan kemudian mereka semua kembali ke Islam. Kenapa? Karena gubernurnya mengatakan siapa yang keluar dari Islam maka akan halal darahnya. Itu juga yang dikatakan Muhammad di dalam hadis Nasai 3991. Bahkan di dalam Bukhari 4669 dikatakan yang keluar dari Islam dibunuh, yang membunuh akan mendapatkan pahala. Lah kok ngeri ajarannya. Cek. Kemana Abdu? Abdu kemana? Dinaikkan lagi. Kena lagi. Host. Nah, di report. Naikkan. Nggak Ya. di report akunnya. Iya, pasti ada akun lainnya. Dinaikkan lagi, host. Ya, Dinaikkan lagi. coba teman-teman jangan main-main report ya. Di Iya, sini teman-teman kan jangan di semua dapat report. bagian untuk Waduh, bicara. gimana sih? Ya, semua Jangan- dapat bagian bicara, jadi jangan main-main report kayak gitu ya. Enggak usah di enggak usah kita di tunggu ya report kalau dia. Dia bagi Bro kita Kiamat hanya mau pakai akun baru seekor lagi. lalat. Dia hanya Ya, seekor Bro lalat Kiamat, bagi kalau Islam. ada akun baru boleh naik lagi ya, akun yang lain. Dinaikkan lagi si Rati, Rati. Abedu. Ya, apa Ayo, tuh ayo, yang- ayo. Apa tuh? Abedu, silakan Abedu. Waktumu tinggal Cek sedikit Islam tuh. sama saya. Udah Waktumu tenang tinggal dulu sedikit tuh. cuma. Kamu belum menunjukkan data sama Ditutup sekali dulu tentang mulutnya. Iya Dek. bukti Nanti saya surah-surah jawab ya. Paulus itu untuk Yahudi. Silakan. Udah ada. Tenang dulu aja kamu ya. Ya, lalu selanjutnya tadi kan udah jelas ya tentang siapa yang keluar dari Islam maka akan ditebas itu lehernya. Menurut surah 8 ayat 12 sampai 13 juga dikatakan siapa yang menentang Allah dan Rasulnya maka di ayat 12-nya akan ditebas lehernya dan akan dimutilasi setiap ujung-ujung jarinya. Jadi inilah ajaran Islam dan jelas itu bertentangan menurut Tuhan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 2 ya. Lalu kalau kita cek lagi tadi si Zuma ini mensarkas ya bahwasanya Muhammad ini sosok yang normal atau tidak. Sebenarnya perlu dipertanyakan karena di dalam Bukhari 2393 Muhammad ini mengatakan tidak satupun wahyu yang turun kepadaku tanpa dia di dalam bajunya Aisyah. Ya. Jadi nabimu ini suka pakai baju perempuan, barangkali nanti suka pakai celak, nah kencingnya jongkok, nah itu ciri-ciri perempuan itu, ya. Jadi ya silakan Anda pikirkan normal atau tidak. Ketika tadi saya sudah tunjukkan Muhammad itu dikultuskan, bahkan air wudhunya diminum, disuruh orang minum dan seterusnya. Nah itulah Muhammad. Gak ada satupun nabi. Jadi saya tantang Anda, tunjukkan saya ada nabi di dalam Alkitab yang kelakuannya kayak Muhammad. Tukang kawin iya, tukang nebas orang iya, bahkan di dalam Bukhari 1405 Muhammad itu mencongkel mata seorang pencuri, memotong tangannya dan kemudian menjemur di panas dan kemudian ini oleh besi panas itu matanya itu. Nah kelakuan yang kayak begini, nah itulah padahal Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 22 Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Jadi penghakiman itu nanti lah, kok tiba-tiba Muhammad pakai main hakim sendiri? Ini gimana konsepnya?
Lalu tadi tentang kenabian. Nah, Muhammad ini kan sudah saya tunjukkan tadi di awal dalil-dalilnya bahwa dia adalah nabi palsu, yang Anda tidak sedikit pun membantah itu, Anda malah lari-lari ke sana kemari. Dalilnya pertanyaan receh-receh, tapi pertanyaan yang menusuk jantung malah nggak berani dibahas. Kenapa? Ya karena memang nggak bisa. Dalil saya itu bukan untuk dibantah, tetapi untuk diaminkan. Jadilah Islam yang kafah, Islam yang murni, yang memang menteladani semua ajaran-ajaran yang sebelangsak ini. Ya, contoh apa tanda kenabian Muhammad? Tumor. Di mana? Di dalam hadis Muslim 4329, di situ dikatakan di punggungnya Muhammad itu ada benjolan sebesar kutil. Nah, tiba-tiba di dalam Tirmizi 3577 yang sebesar kutil itu membesar menjadi sebesar telur burung puyuh. Itu yang dibilang oleh Waroka, ini loh tanda kenabian. Lah kok tanda kenabian model warna merah begitu, merah merona, itu mah tumor. Orang tandanya tumor kok malah dibilang ini tanda kenabian. Tanda kenabian, dengar dulu cuma, jangan kejang-kejang dulu sama saya. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16, seorang nabi itu harus diurapi. Nah, udah motong-motong kan, pakai kayak gitu kayak bocil. Inilah gurunda kalian, lihat kualitasnya. Mana dalil? Nah, kejang-kejang kan, udah deh. Surah-surah Paulus diam dulu. untuk Tadi saya bilang Yahudi kalau mana? motong-motong berarti Anda takut, Anda itu perempuan. Kalau Anda potong-potong, Mana dalil? Anda mute dulu deh, jangan kejang-kejang ya. Nanti saya jawab itu pertanyaan Anda. Aduh, mana dalil? Tenang dulu ya. Nah, selanjutnya Muhammad itu adalah anak haram. Apa buktinya? Kalau Anda cek ya, saya bisa tunjukkan semua datanya, tapi karena ini banyak sekali. Jadi gini, Abdul Muthalib itu menikah dengan Hala, dan juga Abdullah itu menikah dengan Aminah di hari yang sama. Nah, kemudian Abdullah itu mati menurut Zadul Ma'ad itu mati 7 tahun setelah 7 bulan setelah pernikahan. Nah, jadi di situ dikatakan di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq dan juga Ibnu Hisham, Syekh Firman Al-Mubarakfuri juga dikatakan Abdullah itu sudah melakukan hubungan intim kepada Aminah itu setelah pernikahan, sehingga di situ dikatakan sudah dikandung. Nah, 7 bulan kemudian bapaknya ini meninggal. Nah, ternyata Abdul Muthalib ini dengan Hala ini punya anak namanya Hamzah. Umurnya Hamzah ini bukannya lebih muda, malah lebih tua 4 tahun dari Muhammad. Pertanyaannya loh, kalau Muhammad ini memang anak kandung dari Abdullah, kenapa umurnya dia malah lebih muda daripada Hamzah? Nah, sedangkan kalau setelah kita cek di dalam tradisi pagan, ternyata ada pernikahan tradisi yang namanya arat. Arat itu satu perempuan digauli 9 laki-laki. Nah, jadi terbukti ya, ternyata Muhammad itu adalah anak dari hasil zina. Anda kalau bisa bantah itu, saya sembah. Kalau Anda Islam yang bisa buktikan data saya palsu, saya sembah. Ya. Lalu di dalam surah 3 ayat 161, Muhammad itu dituduh oleh para sahabat. Di dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan bahwasanya Muhammad itu mencolong sempak merah, sempak perempuan. Nah, kira-kira itu untuk apa Zuma? Ya, jadi kalian jawablah pertanyaan saya, udah numpuk gak dijawab. Jadi adabnya sosok junjungan ini tuh apa? Sehingga kalian tuh merasa, oh kami itu penyempurna, ajaran sebelumnya itu nggak benar, diubah-ubah. Lah kok yang ternyata setelahnya sehancur gini junjungannya, gimana sih? Bahkan di dalam surah 4 ayat 24, surah 23 ayat 5 sampai 6, ajaran Islam itu membolehkan untuk memperkosa para tawanan perang. Ajaran model apa yang mengajarkan pemerkosaan? Di situ udah jelas para perempuan itu nggak mau untuk dibuka celananya.
malah kemudian diturunkan ayat sama Muhammad. Oh tidak. Nah, iya Malik bahaya. Muhammad cabul. Ya itu Muhammad pedofil. itu diperkuat di dalam Abu Daud 1841 dan juga di Tirmizi 2942. Siapa yang bisa membuktikan data saya palsu? Saya open cam, saya kasih data pribadi saya. Ya kok kena report lagi abangku kiamat Bagaimana yang host? ditakuti Islam. Apa tadi Kok bisa kiamat kiamat kena report terus dia coba menunjukkan Islam ini data terlalu bahwa ketakutan ya jalannya dibongkar host ya. surat Paulus ini dan Terlalu juga cengeng kitab, kalian Islam. kanon Islam ini, yang diberitakan kiamat itu sudah kebenaran. dibuktikan oleh Emang beliau. Muhammad itu anak Dia. ini anak haram. Makanya kalau Muhammad bukan anak Mas, haram dibantah dong. Jangan Mas, kejang-kejang apakah kalian. kemudian Main report-report tadi aja si sih. Abedu Ayo. sudah menunjukkan Naik lagi Bang bukti Kiamar, kita bongkar-bongkar bahwa ya ajaran surat-surat kadrun-kadrun ini ya, Paulus kadrun-kadrun itu yang sok untuk karap-karapan. Yahudi. Kalau Muhammad Ada? itu adalah anak haram. Ada kita dengarkan Muhammad tadi adalah udah 10 anak menit tadi haram. ada nggak? Ya kita bongkar-bongkar Nggak ada ya jawaban, teman-teman. nggak ada jawaban. Tidak ada jawabnya. Ayo kita bongkari lagi ya, Giliran saya teman-teman. sekarang. Muhammad adalah anak Giliran saya haram. sekarang host. Giliran saya. Biar kalian, biar Islam Islam Iya. sadar Ini- yang selama ini ini Guguk Rabies dipertuhankan sama diturunkan aja dia. Islam adalah Guguk anak Rabies haram, penjahat kelamin dan pedofil. Gugur Rabies ini diturunkan. Gugur Rabies. Nggak bisa dia host. Anjir di luar Israel kok kamu kalian. Gugur Rabies. Yang di luar Israel Ini itu giliran adalah saya. guguk Muhammad Ini giliran dan saya, Quraisy, host. Allah Tuhan Mekah. Kalau Suara ini saya guguk, besar host. Anda tidak sanggup. jangan Ini besar-besaran suara. ini Kita mic dialog saya ini kebenaran, bos. sangkakalanya Cuma orang malaikat besar kayak Toa malaikat yang Israel. dikatakan dengan gonggongan anjing oleh para ulama. Ini mic saya ini sangkakalanya malaikat Israel. Kalian tidak akan mampu untuk melawannya. Turunkan aja. Giliran saya. Ya, saya tanggapi, Iya, saya tanggapi Abdul. saya tanggapi tadi pertanyaan Anda. Ngamuk galu. Oke, silakan, Iya, silakan. iya. Ngamuk Oke. galu. Ayo Ya, ngamuk galu. jadi Gurunda Malik, mari kita nikmati hari Guru ini ya. Kiamat, bagaimana Mari hari kita Anda? nikmati hari ini. Oh, Kita tentu berpesta saja, aku sangat bongkar-bongkar Islam. menikmatinya. Iya, Oh, jadi tentu aku akan menikmatinya. iya, jadi saya berharap ini Islam bisa bantah ya. Jangan malah kalian itu sembunyi-sembunyi sama ajaran palsu cabul begini ya. Tolong Iya, ya betul. para ustadz, jangan ditutup-tutupi ajarannya. Jadilah Islam yang kafah, itu tempel di jidat kalian ya. Iya, nggak apa-apa Nah. kok. Mau Muhammad itu penjahat kelamin, mau Muhammad itu seorang pedofil, mau Muhammad kalian sembah, nggak apa-apa kan kalian yang Mana nyembah Muhammad. datanya? Iya, Abedu. jadi jangan Abedu singkatan dari asu benar-benar Muhammad yang ternyata penjahat kelamin. Asal Sekarang Muhammad. kalian menobatkan asu Zulkifli sebagai benar-benar Nggak bisa kan dia bantah. ditanya Ternyata Muhammad cuma seekor dekat penjahat hanya kelamin. bisa cari kutu. nangis Tepuk semuanya. tangan. Lihat nangis lagi. Ngamuk dia Bang Kiamat. Iya. Dia ngamuk Apa Bang deh? Kiamat. Kita bongkar-bongkarin ajarannya. Abedu, Lanjut, lanjut, asui lanjut. benar-benar Islam ya dulu. semuanya. Lihat Pertanyaan kelakuannya. saya, Kalau Abedu, orang yang ngerti pertanyaan tentang saya Islam, mana nangis dalilnya? semua kalian. Dalilnya mana? Bahwa ngamuk surat-surat dia, anjir. yang dibacakan pendesta, Mana suaranya pendesta, dikenceng-kencengin lagi pendeta pakai di Quran, dalam kurang ajar agamamu Islam. itu, Kebiasaan berisikin kampung, ditujukan nggak punya kepada aturan. Yahudi, bukan Udah, hanya kepada tenang dulu, Romawi dan Zina. Yunani. Kamu Mana? kenapa sih harus Sabar teriak-teriak dong, kayak katanya mau gitu? dijawab. Mana? Ya ya udah. Mana? Kamu diam dulu, Tunjukkan. Kifli. Saya jawab Udah, ya. udah, silakan. jangan ngamuk-ngamuk. Jangan ngamuk-ngamuk. Jinak kayak jinak. Jangan Abedu, seperti gugur di luar asu Israel. benar-benar Tuh kan? dulu. Kayak begitu guys. Ngamuk dia. Nah, mana dalilnya? Stres. Oke, Dia mulai saya stres kayak akan Muhammad, Satu, coy. dua, Iya, udah tiga. ya. Udah. Dia mulai Jadi stres kayak Muhammad. iya, jadi gini loh. Udah Ini putus asa teman-teman itu, bro. Kita bongkarin dalil-dalilnya dia. Iya. Kebobrokan Islam semakin terbongkar. Loh kan balik ke dalam lagi kan di rumah kan. benar dulu. Udah nyanyi-nyanyi dia. Kayak anak Dia TK. udah kalah dia. Nyanyinya kayak anak TK lagi. Mana? Tuh, udah Mana kalah cuman? dia tuh, udah kena mental kayak begitu. Mana? Iya. Makanya kalau stres jangan jadi Mana? gurunda. Kalau stres berobat. Nah. Kebiasaan lu orang stres lu jadiin Waduh, Tuhan si Muhammad. jawabanmu. Sekarang Zulkifli stres jadiin gurunda. Abedu,
Kan? Asui benar-benar dung. Nah, kan? Mana jawabanmu? Ini- Kalau ini kitab Bang. yang ada di Kristen itu Itu menang. adalah kitab yang ditulis Dikira untuk kayak gitu dia menang. Yahudi. Emang ajaran Islam itu harus gila. Oke, Kalau oke, nggak saya gila bukan tunjukkan Muhammad ayatnya. namanya. Ya, saya Tadi tunjukkan. kisah para Rasul 2 tidak Ayo lo. terjawab. Ayo lo. Itu justru Oke. untuk Nah, Yahudi, kenceng-kenceng kata Petrus. Yang saya tanya, Itu berubah. yang saya tanyakan kepada Anda, Stres bukannya berubah. kalau Bukannya poin kitab di TikTok. yang Apa dikarang kayak begitu? oleh Mikir. penulis kitab Udah tahu Kanonik pelajaran bobrok. dan Malah surat-surat dibela-belain. Paulus itu Udah tahu untuk Udah, Yahudi, Malah kamu dibela-belain kejang-kejang sebagai itu Tuhan. kenapa? Sekarang kenapa? saya akan berhenti jadi apologet dan saya lebih pilih menjadi artis sesuai dengan tawaran yang ada. Asam kau. Komal saya tutup. Bela. Diam dulu, diam dulu Tapi semua. kalau Saya saudara bacakan tidak ayat. bisa menunjukkan data itu, berarti Kristen memang adalah agama pagan Iya. yang Ini dikhususkan katanya, saya untuk tunjukkan. Romawi dan Agama Yunani pagan. tiba di Udah Indonesia tahu, dibawa oleh agama penjajah Belanda dan pagan. Portugis. Kayak nggak Ya, tahu. Dewa bulan itu siapa? Kok jadi Asu benar-benar Jangan ya. Semua tunggu ada ayatnya bro. Semua. Tadi kan Kejang-kejang saya dia bacakan silakan. kisah para Rasul 2 ayat 39. Suaramu tidak akan mengalahkan saya. Ferguson, ini adalah trompet sangkakala yang saya gunakan. Ya nggak usah Cuma aja lu lo teriak. gua, makanya lu kenceng-kencengin kan mikrofon lu. Jawaban kan. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan kamu ya. Sebenarnya Ingat, saya sudah kamu jawab tadi gagal untuk yang Kisah pertama. para Rasul Ini 2 kesempatan ayat kedua. 9. Saudara host, silakan. Bukan, itu sudah betul, cuman kamu yang nggak mau menerima. Jadi saya tambahkan Apanya ini yang tambahan. betul? Walaupun Makanya gue bilang abu, saya tambahkan. Woi, Bang asli, Kiamat, Ya, dengan sound card lu nggak bisa Pak, lebih kencang lagi. Iya, tenang. Kisah para Rasul 2 itu tidak Tenang dulu. bercerita Kencang nggak? untuk menyelamatkan Kurang diri ajar lu. banget sumpah ini orang sound cardnya Iya, dikenceng-kencengin. tenang. Nanti saya jawab. Ferguson, Dia nggak sadar kalau ini toanya itu disamain trompet sama gonggongan sangkakala. Ya tenang dulu kan? teman-teman, itu saya jawab. Dia kan mintakan dalilnya di mana. Bahwa kitab yang Betul. ditulis Ini itu kesempatan orang kedua. Yahudi. Kalau Kitab si yang ditulis itu Tante orang Abedu Yahudi ini ya. tidak bisa menunjukkan, hanya bisa Islam Kena itu mental kamu sama saya. Kenapa kena mental? Udah kena mental dia. Ya tenang dulu. Emang lu pikir umat Tenang, Islam tenang dulu. itu Coba, teman-teman. bisa terima Ya, ajaran dan silakan jiwa Anda daripada bantah kalau sanad yang mampu. ada? Kalau Anda mampu bantah, saya open game. Dengarkan. Kalau Anda mampu Islam membantah itu dalil saya bahwa dalil saya itu palsu dan salah, saya Dengarkan. open game. Islam itu keilmuannya Silakan bersanad. Jadi kalau kamu cerita Gimana? sesuatu tentang Anda mau ngomong Rasulullah bersanad, harus kalau ajarannya ada sesat, sanadnya. Lah kamu Tidak akan sanadnya mampu Anda PDF. membantah dalil Siapa saya. yang mau percaya? Besar-besaran suara Sanad kayak ke begini mah nggak ada. PDF. Nggak ada Sanad dialognya ke ini. Ini PDF. nggak ada ilmu yang bisa dipetik kalau kayak begini. Dulu aja, Cuman jadi ini kita Islam mana yang ingin kamu tipu? Sampai nggak ada ilmunya. Islam mana sekarang. yang ingin Bang kamu Kiamat, suara tipu? gua kedengeran nggak? Hah? Percumi. Silakan Anda Itu bantah kalau cocok mampu. untuk kalian. Kalau Anda Untuk mampu membuktikan bahwa data Yesus saya itu mengatakan palsu, data bahwa saya di itu luar salah, Bani saya Israel open game. yang Kalau Anda ngaku-ngaku mampu. percaya kepada Yesus itu disebut Saya bodoh. tantang Anda. Maka hari ini Kalau saya Anda kasih kamu mampu membuktikan gelar data saya itu Abedu, palsu, saya asli, open game. benar-benar dungu. Bisa nggak? Mana jawabanmu? Bisa atau tidak Anda Mana membantah dalil jawabanmu? saya? Ini tantangannya. Malah kencang-kencangan Ini tantangannya. suara. Bisa atau Kalau tidak Anda kamu membantah mampu data menunjukkan saya? data bahwa kisah kanonik dan karangan Nggak Paulus bisa, itu tapi umum saya Bani sampaikan Israel. itu fakta. Ini hostnya juga Saya rambut merah. tutup komal. Diem aja, udah tahu dia pakai sound card. Yang Iya, ini dong diatur Tenang, dong. Mana Itu santai. Kamu kenapa harus kejang-kejang seperti itu? Dia minta. Ada kencang-kencangan suara doang. Ilmunya nggak ada. Malah lu biarin. Ada apa? Gue Rabies dan you Abedu Udah tahu dia untuk siapa suara. yang betis. Lihat Tanya modelnya sama Zuma mana ini. datanya. Kalau Silakan, kocok itu silakan. kayak gitu dia. Woi, lu berisik. Kejang-kejang doang. Gimana caranya mau dijawab kalau lu menggonggong terus Iya, kayak anjing di luar tenang semua. Israel? Iya. Iya tenang. Karena bro, Kesurupan ini orang. Lihat tuh, lihat. kan kepada orang Israel. Gak ada jawaban dari Bani Kulum. Bani Kulum tidak bisa membuktikan kalau kitabnya kitab suci. Ternyata kitabnya hanya Anjir, dia untuk menang Romawi sadar dong. dan Kayak begitu Yunani. liar banget anjir. Silakan. Ini kesempatan kedua. Silakan. Ya udah sound card lu matiin dulu. Nah, syukur kena report kan? Ya, oke, saya Nah,
Bukan saya yang turunkan, karena saya mau on jawab. card-nya Dia ngomong kenceng terus. banget. Saya Iya. mau ngomong, saya mau jawab. Dia bertanya, saya mau jawab. Dia ngomong terus, saya nggak bisa jawab. Jadi kan yang Suma minta tadi begini. Berisik banget anjir. Tunjukkan Malah lo gitu. bahwa perjanjian baru itu memang itu ditujukan kepada orang Israel. Tadi saya sudah bawakan tadi ya Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Saya baca dulu, nanti selesai ini saya tambahkan juga ayat yang lain ya. Petrus di Kisah Para Rasul 2 di sini ayat 39, sebelum ayat ini dia berbicara kepada orang Israel dan Waduh, roomnya rungkat teman-teman. Rungkat. Gitulah kalau udah kejang-kejang Zuma sampai kayak anak TK. Nyanyi-nyanyi lah. Memang fakta itu pahit. Jadi siapa yang bisa membantah data saya open cam. Saya tantang begitu loh. Kejang mereka. Jadi kadang kita tuh males teman-teman. Ngomong yang kayak mulut mereka, kita kasih datanya aja itu udah bikin akun di report. Kenapa? Ya karena ajarannya saking kotornya itu. Nah mereka jarang kena report karena memang ajaran kekristenan itu bersih. Gitu. Oh suaraku bagusnya dibikin stereo ya. Coba. Kalau ini kayaknya stereo deh. Coba sih. Ntar coba ya. Stereo nggak ini? Oh. Masih mono. Ntar lah aku benerin. Oke. Tadi saya naik. Soalnya Zuma berani masuk di room Tritunggal. Jadi rantai perak itu kan Tritunggal kan. Saya kira loh, ini kok berani dia. Ya wis saya request dinaikin. Wah, asik. Tadi bahas tentang Mesias sebetulnya di awal, tapi kan framingnya ke sana kemari. Makanya kita pertegas bahwasanya Nabi itu kan Mesias. Ya bagaimana ketidakpantasan sosok Nabi mereka yang katanya penyempurna yang gak pantas belas menjadi Mesias. Tadi sebetulnya bisa dilanjutkan dengan asik sebetulnya. Cuman ya sudahlah. Intinya kocak. Ini kena report ini roomnya rantai perak. Oh, Malik telepon. Oke lah teman-teman, seperti itu. Jadi tadi ada 2 video ya. Nanti kita lanjutkan lagi yang ini. Kira-kira totalnya 1 jam. Tiba-tiba internetnya ini, kok internetnya? Laptopnya mati. Terus dihidupin baru dilanjutin lagi live-nya.
Ya wis, begitu teman-teman. Shalom ya, teman-teman semua. Nanti kalau kita ketemu lagi, Zuma naik di room siapa? Kristen. Kalau di room Islam udah jelas nggak bisa teman-teman ketemu. Bener deh, nggak bisa. Jadi kenapa saya udah nggak safari lagi ke room-room Islam? Karena mereka semua udah pada ketakutan. Udah dibilang sama Zuma jangan dinaikin. Makanya tadi pas aku naik itu, aku bilang, jangan kabur ya, jangan ini ya, gitu. Karena ya pasti kalau berhadapan sama aku, kita nggak cuman bahas tentang kekristenan. Ajarannya mereka jangan lolos. Karena akan kelihatan ini timpang ya. Jadi sesuatu yang bodoh itu harus dibongkar. Dan mereka ditantang juga untuk silakan buktikan kalau pernyataan saya itu salah. Nah, disitulah mereka ini akan runtuh dengan sendirinya. Memang susah untuk mereka ini. Itu tadi akunku udah 2 yang kena report. Terus info yang terbaru, ternyata si Naja itu ketemu sama Habib Rizik terus curhat dia. Dia bilang katanya orang-orang Kristen itu udah pada tahu tentang hadis, ya, udah tahu tentang tafsir Quran, syarah, sanad dan seterusnya, kitab-kitab. Jadi ya ini akan menjadi kepanikan yang sangat besar karena selama ini mereka tahu itu tapi untuk internal saja, untuk kalangan tertentu. Tapi untuk dibuka, karena kan ini ada change waktu yang cukup panjang teman-teman. Di era itu ajaran Islam yang seperti itu mereka senangi. Kenapa? Karena memang menyenangkan menurut mereka. Ya, banyak sekali. Misalkan perbudakan, lalu menjual, membeli budak, itu mereka suka. Motong orang, itu mereka suka. Tapi di hari-hari sekarang, di era-era sekarang yang ini, ajaran mereka udah nggak bisa diterapkan. Makanya kitab-kitab seperti itu udah nggak lagi diajarkan, dalil-dalil seperti itu udah lagi nggak diajarkan. Udah dikubur dalam-dalam. Ternyata di era modern semua orang udah bisa membuka, udah bisa membahas dengan identitas yang anonimus. Kita membacakan apa adanya. Pada zaman itu, walaupun akhlak Muhammad seperti itu, mereka junjung tinggi-tinggi. Kenapa? Karena mereka bisa mengikuti sunnahnya. Oh, kalau Nabi boleh begini, saya bisa ngikutin juga nih kayak begini. Nah, mereka seneng. Tapi zaman sekarang nggak bisa diikuti. Makanya itu akan ditutup rapat-rapat. Ya, kalau perlu yang kayak begitu dibikin doif semua. Tapi kan nggak bisa, teman-teman. Kategori hadis itu sudah ada di abad-abad ke-10 ya. Jadi itu udah sangat-sangat clear di era itu. Ilmunya udah selesai untuk dikategorikan. Nah, jadinya mereka sekarang cuman ngomong gini, kalau hadis itu tidak sesuai dengan era sekarang, maka doif. Atau maudu gitu. Nah, sedangkan ya nggak bisa. Kalau pada era itu disahihkan, ya pada era sekarang pun akan tetap sahih. Kenapa? Karena kitab-kitabnya sudah ada. Orang-orang sudah bisa baca semua.
Apa yang mau dibantah? Makanya saya selalu sampaikan, jadilah Islam yang kafah. Jadilah Islam yang memang betul-betul Islam. Kita pun jadi Kristen, jadilah benar-benar Kristen. Jangan campur-campur sama ajaran mereka. Ya, tadi pertanyaan Zuma itu sebetulnya bisa dijawab dengan banyak dalil ya. Tapi kita kasih yang netral dulu ya, dari mandat Tuhan Yesus. Itu ada di dalam salah satunya ya. Di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19. Di situ Tuhan Yesus mengatakan apa? Kepada para rasul ya, para murid, termasuk juga Rasul Paulus yang kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus ya di di Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Tentunya karena para rasul mengikuti mandat ini, maka seorang rabi Paulus pasti dia akan mengikuti itu juga. Makanya Rasul Paulus itu pergi ke berbagai negeri, termasuk dia ke bangsa Yahudi. Tapi nanti kita ini kan. Misalkan di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19 katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus kita bisa cek di dalam Yohanes 10. Nah, ini adalah perumpamaan gembala yang baik. Nah, kita kalau teman-teman baca dari ayatnya yang ke-1 sampai 16, itu sangat bagus sekali teman-teman. Tapi sangat tegas dan clear di dalam Yohanes 10 ayat 16. Apa kata Tuhan Yesus? Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, yaitu bangsa Israel. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya, jadi tegas itu. Baik bangsa Israel maupun bangsa di luar Israel itu akan menjadi satu dengan satu gembala. Ya. Terus kita bisa juga melihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-15. Ya, Kisah Para Rasul kan dari Rasul Lukas. Dan ini perikopnya tentang Saulus yang bertobat. Nah, di sini jelas ayat ini dikutip pun ya, yaitu dari Tuhan Yesus berbicara kepada Rasul Paulus. Jadi jelas mandatnya. Di ayatnya yang ke-5, Rasul Paulus itu mendengar suara Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus suruh Rasul Paulus untuk ke kota, dan di situ nanti akan bertemu dengan Ananias. Ya, Tuhan pun berbicara kepada Ananias, pertobatan Rasul Paulus, dan dia akan datang kepada dia, dan ternyata benar. Nah, lalu di sini dikatakan apa? Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, ini kata Tuhan Yesus ya, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya, jelas ya, orang-orang Israel.
Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi Rasul Paulus tahu betul tugasnya dia itu seperti apa. Sebenarnya banyak teman-teman. Kita ini ya, misalkan lagi. Nah ini, di dalam Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-42. Dan ia, ya, Tuhan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Yesuslah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ya, jadi itu jelas dari Rasul Lukas, Rasul Paulus pun, Rasul Petrus, Barnabas, dan seterusnya. Bahkan kalau teman-teman lihat di Kisah Para Rasul 11 ayat 19 dikatakan begini. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang ditimbulkan sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini jadi sangat banyak ya. Begitu. Itu tadi Rasul Paulus dan Rasul Barnabas memberitakan kepada orang-orang Yahudi. Itu ya. Jadi saya rasa udah sangat-sangat clear. Dan balik lagi ya. Semoga umat-umat RT 6 menuju RT 7 ini cepat bertobat ya, supaya Indonesia ini jadi negara yang waras. Soalnya selama mereka masih kayak begitu, mayoritas kelakuannya kayak pengikut setan, jadi serem ya. Bunuh orang aja bisa ini mereka. Mengucapkan kata-kata yang berkaitan dengan agamanya. Makanya tadi kan jelas ya. Keluarlah kamu dari kampung halamanmu dan bunuhlah dirimu. Sesungguhnya yang melakukan demikian hanya sebagian kecil dari mereka. Itu serem sekali itu. Jadi ya sudahlah. Jadi untuk Kipli, selama Anda masuk di room Tritunggal, pasti saya akan kejar Anda. Selama aku tahu juga ya, kalau aku enggak, tadi kebetulan lewat terus ada dia di situ, ini langsung aku teman-teman. Padahal aku tadi lagi main sama kucingku
Aku lagi ngasih makan kucing, lagi ngeliat kucingku main, lagi ini ya family time sama kucing supaya dianya ini ya diperhatikan. Terus sambil ngeliat kucing buka TikTok bentar, scroll, loh kok ada Kipli masuk ke room Tritunggal, ke roomnya Rantai Perak lagi. Wah, bisa nih naik. Langsung aku siapin live, request, langsung tausiah kita. Walaupun cuman 2 putaran, tapi kan ya kita bersyukurlah teman-teman. Kita ini sekarang udah susah untuk bertausiah kepada muslim-muslim yang mereka agungkan ya. Karena mereka ini pasti maunya ketemu sama yang awam-awam. Padahal kalau mau gurunda-gurunda, mau menunjukkan ilmunya, mau merontokkan kiamat gampang. Apalagi sekarang udah saya taruh di bio ya, bio YouTube. Itu ada form untuk pendaftaran debat dengan kiamat. Juga kalau ada teman-teman yang ingin dibantu dalam doa, bisa juga ya, itu ada 3 link. Ada tentang pelayanan doa, ada juga tentang tantangan debat, ada juga tentang kritik dan saran. Jadi kalau teman-teman mau mengkritik apapun itu, ya silakan dituliskan aja. Misalkan kiamat, bahasanya tolong diperhalus lagi, jangan terlalu barbar. Ya. Oh ya. Kita akan evaluasi terus. Bagaimana caranya supaya efektif ya, membangun, juga bagaimana caranya untuk memberitakan Injil juga ya. Jadi nggak hanya bongkar-bongkar, tapi kita juga harus memberitakan Alkitab. Oke, gitu teman-teman. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang teman-teman. Allah Tritunggal memberkati kita semua. Amin. Shalom teman-teman.